Oke, selamat malam semuanya. Di sini saya ingin melanjutkan materi sebelumnya ya, terkait CRUD itu menggunakan Vue.js dan Express. Nah, sebelumnya kita telah belajar bagaimana kita cara menambahkan data dan mengget data gitu ya, menggunakan Vue.js itu ya dan Express. Nah, kita akan melanjutkan seri sebelumnya terkait CRUD. Tapi kita akan di pertemuan ini kita akan belajar mengenai cara mengupdate data ya, mengubah data dan delete data. Oke. Nah, yang dibutuhkan kita butuh table yang tiap barisnya itu kita butuh button gitu. Kita tinggal tambahin ini aja di sini. Nah, kayak gini. Ini function ya. Ini kita bikin function di sini. Ini jangan edit siswa ya, di sini delete. Ini kayak gini aja lah, kita buat simple dulu aja gitu ya. Nanti teman-teman bisa bisa kembangkan sendiri ya, bisa kembangkan sendiri gitu aplikasinya mau kayak gimana gitu ya. Di sini saya akan ngasih tutorial yang basic-basicnya aja gitu ya. Oke, di sini data. Oke, di sini coba kita bikin kayak gini dulu biar nggak error gitu ya. Oke, coba kita lihat. Oke, ikonnya nggak muncul guys. Oke, ini bentar. Edit, coba bisa nggak ya? Kita pakai label bisa nggak ya? Oke, edit kayak gini. Oke, ini kita kasih label delete. Oke, das. Kita belum bikin API-nya ya. Nah, di sini kita bikin endpoint baru menggunakan put ya untuk edit gitu. Mungkin kita di sini perlu ID kayak gini nih, perlu ID kayak gini. Nantinya akan digunakan sebagai kondisi ya. Kita gunakan try catch. Oke, misalkan new siswa sama dengan track body. Saya juga lupa nih bagaimana cara update nya. Oke, berarti di sini kita ini sebenarnya nggak perlu juga kayak gini, tapi gimana ya enaknya ya? Kayak gini lah, kita put request body gitu ya. Nah, karena kita akan menggunakan karena kita akan melakukan update data, berarti kita di sini akan menggunakan function yang namanya update gitu ya, bawaan Prismanya. Nah, yang ingin kita update adalah semuanya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, kan kita ingin mengupdate data nih. Nah, kita belum tahu nih yang diupdate-nya itu apa gitu ya, atau data siapa gitu. Nah, di sini ada kondisi khusus ya, namanya itu where ya. Nah, di sini kita kita tambahin sini where. Nah, kita ingin update data berdasarkan apa gitu ya.
jadi data siapa gitu. Misalkan saya ingin mengupdate siswa dengan nama Paris gitu. Nah, nama Paris itu nanti dia kan punya ID ya, ID-nya berapa gitu ya. Nah, di sini kondisi yang kita gunakan itu biasanya adalah kondisi yang unik ya. Kita lihat dulu di skema apakah siswanya ada ID. Ada, berarti kita di sini pakai ID gitu ya. Di sini berarti siswa.id teman-teman. Nah, harusnya kayak gini ya. Nah, jika berhasil siswa gitu, kita kopas yang udah ada aja. Kita kayak gini nih. Jika nggak sesuai mungkin kita kasih ini aja ya, bad request gitu ya. Oke. Data tidak sesuai, kita buat kayak gitu dulu aja. Oke, selanjutnya handle kayak gini. Oke, kita cukup kali ya kayak gini ya. Oke, kita coba dulu aja ya. Oke, ini kita konsol dulu ya buat debug. Coba kita konsol log data, data. Oke, nah datanya ada ya. Di sini kita udah bikin interface-nya ya. Di sini kita siswa gitu. Siswa. Oke. Oke. Sekarang kita integrasikan ya teman-teman. Bentar, harusnya jangan gitu ya. Bentar. Open dialog kan gitu ya. Open dialog atau open forum ya. Kita buat kayak gini. Sorry. Nah, ini kita buat kayak gini nih. Forum sama dengan forumnya reaktif, kita nggak perlu kayak gini, kita kayak gini aja. Data bisa nggak ya, is constant. Oh, berarti ini nggak bisa kayak gini. Atau kayak gini ya, form. Nah, kenapa nggak bisa ya? Ini kayaknya harus kayak gini nih biar nggak ini. Ini harus dibuat draft. Coba ya, tadi add visible-nya kita buat true. Edit siswanya kita ganti ke open form teman-teman. Nah, mantap. Nah, ini kita buat reset. Nah, ini kita bikin kayak gini harusnya. Bentar. Yang ini kita ganti ya, kita rubah teman-teman. Yang ini kita buat function terpisah aja. Misalkan kayak gini. Ini kita buat kayak gini nih. Kita bikin function yang namanya reset. Nah, kayak gini. Oke.
Jadi kita di sini tinggal panggil kayak gini. Oke, jadi kita gunakan yang namanya watch. Jadi watch itu dia nge-listen ya, melisten sebuah variabel gitu. Jadi value-nya berubah atau tidak. Nah, di sini saya ingin melisten visible. Di sini file. Ini ada dua parameter. Yang ini itu dia new file, new value, yang keduanya old value. Nah, di sini saya ingin setiap value-nya sama dengan false dan filenya itu tidak sama dengan null. Saya ingin menjalankan set data gitu. Jadi ketika kita udah ada ini nih, nah jadi ketika kita mau add juga datanya tuh kosong gitu ya. Kalau kita nggak pakai kayak gini, ketika kita edit mau add datanya ada gitu. Nah, biar nggak kayak gitu, kita pakai yang namanya watch gitu ya. Jadi kita itu akan mengawasi variable visible gitu ya. Nah, jika si visible ini ada perubahan data, maka saya akan jalankan di set data gitu ya. Perubahan datanya itu false gitu ya, dan dia tidak sama dengan null tentunya gitu ya. Nah, sekarang kita akan integrasikan bagaimana kita cara mengubah datanya gitu ya. Ini sama kayak add harusnya ya. Nah, tadi kita rubah ya si from ini menggunakan ref gitu. Karena kalau kita menggunakan reaktif tadi kita kena itu ya, bahwa si form ini dia bersifat konstan gitu ya, karena merubah langsung nilainya gitu. Sedangkan kalau menggunakan ref kita merubah nilainya menggunakan property value-nya gitu. Nah, jadi kita ada beberapa perubahan. Oke, sekarang kita langsung integrasikan saja. Ini kayaknya mirip sama apa? Sama tambah data. Oke, const respond sama dengan await. Kita butuh sinkronus API dot put visual. Oke. Form dot value. Nah, berarti di sini kita nggak bisa kayak gini lagi teman-teman. Kita butuh value. Oke. If response statusnya 200, kita tambahin ini saat jika gagal. Nah, kita kayak gini, mirip-miripin aja teman-teman sama yang add, sama sih sebenarnya ini. Oke. Nah, kita tambahkan block finally. Oke, ini kita kayaknya perlu const edit loading sama dengan ref boolean. Oke, di sini kita buat true, dan di sini nggak perlu ding, benar action loading, sorry. Oke, berarti di sini wait. Kita mungkin butuh ini ya, gimana ya. Nah, kita bikin kayak gini aja lah. Open form, di sini is edit. Kita bikin kayak gini aja. Jadi di sini kita, nah kayak gini, open
form null. Oh nggak perlu, kita kayak gini aja ya. Oke, kita kayak gini aja, kita nggak perlu flagging teman-teman, kita bikinnya gini aja. Apa ini, sorry, oh ini atau nol ya, nol aja bisa nggak ya? Nah, kita coba if data sama dengan nol, kita kayak gini aja. Oke, kita, nah ini udah, ini pasti ada datanya. Jadi ini form value-nya bisa dikasih nol nggak ya? Bentar, kayak gini bisa nggak ya? Bentar. Possibly nol katanya. Ya udah, berarti kayak gini aja. Di sini oke, kayak gini aja. Oke, berarti edit data ya. Oke, tadi add siswa ya, berarti kita kayak giniin aja teman-teman. Ntar kita bikin kayak gini, submit, ini kita pindahin ke atas. Di sini kita bikin on submit synchronous if form value dot id, jika kita punya id-nya maka kita jalankan edit siswa. Edit, bentar, sorry, ini kita nggak perlu kayak gini lagi. Oke, jika nggak ada ini sama dengan nol ya, await add siswa. Nah, kita berarti di dialognya, mana nih dialognya, dialog, nah ini kita kayak gini jadinya. Oke, coba ya, kita ubah misalkan Paris jadi Paris gantung alamat ABC, jurusan ABC. Coba ya, kita lihat networknya. Oke, error. Bentar, apa katanya, apa ini, ID siswanya ini harus to parse in gitu ya. Kayaknya kita parse
ini kayak gini. Coba 500 ID, bentar. Oh sorry, ini kita kayak gini harusnya. Nah, oke, mana tadi? Oh, nah udah berubah ya. Nah di sini tadi saya salah karena saya mengambilnya dari siswa gitu ya. Sedangkan siswa ini apa namanya, sebuah variabel gitu ya, sebuah variabel yang akan menjalankan function si update ini gitu ya. Nah harusnya kita itu mengambil ID yang dikirimkan oleh si frontend gitu ya. Nah si frontend kan akan mengirimkan request body ya, termasuk ID. Jadi kita akan tangkap hasil apa namanya, hasil kiriman dari frontend gitu ya di request body. Nah jadi kita menggunakan new siswa, jangan siswa gitu teman-teman. Kalau siswa ini ya apa, si variabel yang akan apa namanya, yang akan menjalankan perintah update gitu ya. Jadi tidak tepat gitu. Oke, tadi kita ada bug atau ada salah wordingnya. Nah ini kita edit data, gagal edit data kayak gitu. Oke, coba kita lagi ya, Dimas send misalnya, kita save. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengupdate ya, menghapus data gitu ya. Kok jadi mengupdate sih, aduh, malum teman-teman, udah malam ya bikin videonya gitu. Oke, kita bikin ini mirip kayak apa, kayak update ya. Kita delete siswa. Coba kita ke dokumentasinya dulu ya, takut salah gitu teman-teman ya. Kalau salah kan malu gitu ya. Delete. Sorry. Oke, harusnya kayak gini ya. Siswa ID gini ya. Nah kayak gini. Di sini kita butuh synchronous response. Oke, try catch. Oke, di sini apa ya, gimana ya. Oke, mungkin kayak gini, on ID sama dengan request dot apa namanya, params. Oke, harusnya kita coba dulu ya. New siswa sama white prisma siswa dot delete, where kita delete nya berdasarkan ID kayak gini, parse in ID. Oke, if siswa saat pas aja teman-teman biar cepet. Nah siswa ID bisa nggak ya kalau kayak gini ya. Coba ID-nya kita jangan kayak gini, bisa nggak ya. Coba dulu guys, kita coba dulu di standar client news ini ya. Nah delete siswa dengan ID value nya
kita delete yang mana ya? Coba kita delete yang ID-nya 1, bisa nggak? Set connection apa katanya ini by appear HTTP localhost siswa ID. Error apanya ya? Bentar. Oh ini nih rest status. Sorry, ini harusnya rest. Sorry. Nah, data null. Bentar. Where ID? Coba kita console.log di sini. ID-nya dapat nggak? ID. Tadi ini ya. Oh, ID-nya kosong. Request param express.js. Kita searching aja teman-teman, nggak usah malu. Oke. Wajar teman-teman kalau kita kayak gini ya. Bentar. Kayaknya kita mau tadi itu kita menggunakan kita menggunakan query params ya. Berarti di sini kita gunakan query. Masih juga nih. Oh, ID-nya ada 1 nih. ID berarti kita ID-nya kayak gitu ya. Nah, kita harus kayak gini. Berhasil nih ID-nya kayak gini. Berarti kita harus kayak gini. Nah, coba bentar. Console ID. Oh, kenapa bisa nggak nge-spread ya? Oh, sorry bro. ID ya. Coba kita, nggak apa-apa lah, kita buat kayak gini. ID ya. Agak aneh juga ya. Nah, berhasil. Harusnya ID 1 tadi atas nama Fahris gak ada ya. Oke. Jadi di sini kita di front end-nya kita akan buat kayak gini teman-teman. Kita akan buat satu komponen lagi, dialog ya. Mungkin kayak gini aja lah. Dialog simple, kita nggak butuh ini, kita cuma butuh teksnya aja lah. Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, kita bikin kayak gini aja. Kita bikin satu variabel lagi, namanya confirm delete data siswa cons delete apa ya, nama variabelnya show dialog show apa ya, visible delete. Kayak gini aja lah. Bingung teman-teman nama variabelnya. Kita buat kayak gini aja, value sama dengan true. Sorry, ini kurang ini. Nah, kita berarti tadi di sininya delete siswanya ganti ya, menggunakan confirm delete teman-teman, kayak gini. Nah, berarti kita butuh juga kayak gini.
kita buat satu-satu aja lah. Sorry, kita bikin juga agar mereset data ya. Delete apa tadi namanya, visible delete ya. Nah kayak gini. Oke. Set ini delete dialog. Kita tadi modelnya visible ya, kita ganti yang kedua ini, kita kasih komen aja. Form dialog. Untuk yang ini delete dialog, kita ganti menggunakan visible delete. Oke, visible delete. Action loading ini berarti delete loading lah, kita buat kayak gini. Ini delete siswa teman-teman. Oke, delete loading. Di sini kita akan buat variabelnya. Di sini tipe datanya tentu saja boolean ya teman-teman, karena true false. Oke, mana tadi delete siswa, kita nggak butuh kayak ini lagi. Nah kita tinggal try catch aja di sini. Const response sama dengan wait api.delete. Jangan lupa sinkronus di sini teman-teman. Delete siswa if respon statusnya 200. Kita ambil yang ada di sini. Set mana tadi, mana ini ya. Set berhasil delete data, else gagal berarti ininya apa sih, error ya, tipe ininya, tipe severity-nya. Oke, error aja ini, kita kasih error lagi di sininya. Oke, ini kayak nggak perlu, ini kayak gini. Errornya apa ini? Oke, visible delete. Oke, set harusnya aman-aman aja ya ini. Oke, kita hapus data yang namanya Agus ya. Set, nah jadinya kayak gini. Oke, ini ada form siswa ya, kita ganti labelingnya, jangan form siswa dong, form gitu aja lah, gitu aja ya. Coba kita delete. Oke, Anda yakin ingin menghapus data ini? Set, gagal, error 500 teman-teman. Oke, karena apa? Karena kita belum mengirimkan ID-nya teman-teman. Di sini harusnya kita mengirimkan params. Gimana ya? Ini kali ya, ID di sini ya. ID. Bentar. Axios delete. Oke, kita buka dokumentasi aja teman-teman. Mana delete, mana ini delete Axios delete example. kita lihat example-nya. Kayak gini. Sorry, kita berarti data oke, data bentar gimana, data id dot form value dot id. Oke, kayak gini. Nah, kita coba delete. Oke, masih salah. Bentar,
Ini requestnya tadi itu kayak gimana? Oh, ini kayak gini ya. Nggak bisa ya? Harusnya kayak gini sih tadi. Query. Apa harusnya menggunakan param saja ya? Bentar. Ini jadinya bentar, yang tadi itu jadinya gimana sih? Payload preview. Gagal nih kita. Harusnya kayak gini sih. Bentar. Harusnya kayak gini juga cukup sih. Ini apa ya? Oh, sebentar guys. Ini tadi bener kayak gini. Harusnya nggak tahu nih. Kan kita tadi open dialognya beda sama yang di sini ya. Kita harus kayak gini juga biar dapat ID-nya gitu ya. Biar si ID-nya itu di store di variable from juga gitu teman-teman. Tadi kita nggak store ya. Nah masih error juga ya. Masih error juga payloadnya. Nah kita udah mengirimkan data kayak gini. Oke. Bentar. Oke. Harusnya gini juga cukup sih. Bentar. Coba ya. Set. Ini kita dari backendnya kita juga nggak dapat apa-apa nih. Request payloadnya juga kita cuma dapat ini aja. Aneh juga ya. Bentar.
harusnya ini kayak gini sih, tadi udah bener ngirimnya kayak gini ID. Nah ini harusnya bener kayak gini nih. Nah ini harusnya kayak gini karena di sini dia akan bentar ini kayak coba konsol log data, coba ya, apa nih, kosong. Apa kalau gini dimasuknya request tadi ya? Coba. Oh, salah, harusnya nih params. Coba. Nah, tapi kita ngirimnya objek lagi teman-teman. Harusnya kayak gini aja langsung. Nah harusnya kayak gini langsung, nggak perlu ada itu lagi. Coba ya, set, target must be object ini ya. Bentar, kenapa nggak bisa juga ya? Target must be object. Oh tapi berarti yang tadi benar. Nah ini yang dikiriminnya harus objek, tapi masih dapat error juga ya. Errornya oke, berarti di sininya yang kita tetap harus parsing ya di sini ya, parsing ke tipe data integer teman-teman. Oke, ini jangan save dong, kata-katanya jangan save guys. Ini harusnya jangan save tapi delete. Oke, Agus delete. Oke, berhasil ya. Cuman sekarang kenapa enggak ketutup setelah delete? Nah, karena yang kita close adalah visible-nya, bukan visible delete. Nah kita delete yang namanya jajang. Set. Oke, berhasil. Oke, fitur CRUD-nya udah selesai semua ya. Data, edit data, dan delete data teman-teman. Nah semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman yang baru belajar, yang baru mengenal Vue.js, Express.js gitu ya. Aplikasinya teman-teman pengen buat yang lebih bagus gitu, yang pengen lebih keren, lebih responsif, lebih kompleks gitu, teman-teman bisa kembangkan sendiri gitu ya dengan dasar-dasar yang sudah saya jelaskan gitu ya. Dasar-dasarnya cukup sampai kayak gini aja gitu ya, sisanya teman-teman bisa apa ya, bisa ya kembangkan gitu ya, kembangkan sendiri gitu ya. Secara konsep itu sama gitu ya, cara menambah data, edit data, dan delete data gitu ya. Sisanya tergantung logika teman-teman gitu ya, tergantung logika teman-teman dan juga case-nya seperti apa gitu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Bye, sampai jumpa.